Baik, selamat siang untuk semuanya ya. Jadi kami baru saja menyelenggarakan acara keramat sangat penting. Di samping tadi kita bukan Rakernis, Bareskrim, Inka dan Humas Polri. Lebih dari itu kami juga menyelenggarakan acara ini kerjasama, kesepakatan kerjasama dalam kaitan dengan upaya kita untuk bagaimana supaya pilkada yang akan terselenggara di 18 tahun seterusnya itu akan berjalan dengan baik, jujur, aman dan adil, terbebas dari tidak penyimpangan yang cenderung itu terindikasi korupsi. Ini menjadi tanggung jawab bersama aparat penegak hukum, karena melalui penatangan ini akan terbangun satu kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak untuk bagaimana mencegah sebelum terjadi dan menangani kalau sudah terjadi berbagai tidak penyimpangan tadi. Karena kita tahu semua bahwa selama ini berdasarkan pengalaman empiris kita, hampir di semua pilkada itu terjadi tindak penyimpangan seperti ini yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi. Ini yang harus kita tanggulangi bersama. Dan hari ini kami menyelenggarakan kesepakatan bersama untuk mengantisipasi dan menangani kasus-kasus seperti ini. Kita harapkan dengan adanya kesepakatan bersama ini nantinya akan menjadi semacam message, ya, menjadi semacam pesan kepada para peserta pilkada maupun pemilu nanti untuk mereka meninggalkan praktek-praktek penyimpangan, termasuk lain praktek politik uang dan sebagainya. Karena apa yang terjadi dengan praktek politik uang itu tentunya mereka berusaha keras untuk meraih kemenangannya dengan apa saja, mengalahkan segala cara. Dia dapatkan uangnya dari mana saja, dari korupsi, dari penyuapan dan sebagainya. Sehingga nantinya yang terpilih pun tentunya mereka-mereka yang banyak uang, sementara orang berkualitas mungkin akan terpinggirkan. Ini yang menjadi dasar pemikiran utama dari dibuatnya kesepakatan bersama antara KPK, Kejaksaan dan Polri. Bagus, ada potensi beberapa calon peserta pilkada menjadi tersangka itu bisa. Iya, itu aja penjelasannya kan. Saya nggak boleh nyebutkan nama dulu kan. Ada beberapa yang sekarang running di pilkada itu terindikasi sangat kuat. Mereka melakukan korupsi di waktu-waktu yang lalu. Itu ada yang petahana, ada yang sudah berhenti dari jabatannya, tapi sekarang maju pilkada ada pada tingkatan yang lebih tinggi. Enggak, kalau monitoring kan kita luas, silent luas, tidak hanya Jawa, di banyak tempat. Jadi mohon maaf saya nggak bisa mengungkapkan itu. Beberapa, jadi sebetulnya nggak banyak. Terus bagaimana dengan berita yang katanya koruptor yang mengembalikan lagi hasil uang korupsinya akan dibebaskan? Nah, itu tanyanya ke Pak Pras. Gimana tuh Pak? Kita lihat ya bagaimana derajat kesalahannya. Karena ada kesalahan administratif itu diselesaikan oleh APID, ya. Karena administrasi ya sanksinya sangat administrasi oleh atasan-atasannya masing-masing. Tapi kalau sudah tindak kriminal korupsi tentunya, apalagi didukung oleh bukti dan fakta yang tidak terbantahkan, tentunya tidak ada pihak lain kecuali harus melakukan penindakan. Kenapa demikian? Supaya ada dampak prevensi dan penjelasan mereka supaya tidak lagi coba-coba melakukan perbuatan tersebut. Ya. Jadi pengembalian ya, tidak harus meniadakan tanggung jawab pidananya, kecuali saya katakan tadi ya pelanggaran administrasi. Ada kemudian kesalahan, pembukuan, penghitungan dan sebagainya. Ya. Itu tentunya kita akan bicarakan dengan APID. APID itu terdiri dari Airwheel atau Prop ya, dengan BPKP. Kita berikan kesempatan mereka memperbaiki. Tapi kalau tadi saya katakan, kalau ada indikasi penyimpangan, buktinya cukup dan tidak terbantahkan, ya terpaksa Pak Agus, ya, KPK, termasuk saya dan Pak Kapolri akan bertindak. Ini satu hal yang prinsip yang harus dipahami bersama. Kedua, khususnya untuk selama menjalankan pilkada, saya dengan bersama Kapolri sudah membuat suatu kesepakatan untuk
sementara bagi para pasangan calon peserta pilkada itu proses hukum perkaranya, kalaupun ada indikasi tidak benar korupsi dan sebagainya, kita hentikan sementara. Nah, setelah itu baru kemudian kita lakukan penindakan setelah pilkadanya selesai. Kenapa demikian? Kita menghindari ya nanti tuduhan politisasi dan sebagainya. Ini berbeda antara Polri, Kejaksaan dengan KPK berbeda. Kalau KPK ketika menangani kasus nggak ada orang berani datang. Ya kan? Tapi kalau Polri dan Kejaksaan selalu pasti ada tuduhan politisasi, kriminalisasi dan sebagainya. Ya, ini yang kita hindari. Nah, di samping itu tentunya yang paling penting adalah supaya bagaimana pilkada yang diselenggarakan itu berjalan dengan aman, dengan tenang, ya. Sehingga tidak ada kegaduhan-gaduhan yang nantinya tentunya akan merusak dan mencederai proses kehidupan berdemokrasi. Kan soal politik uang ini kan bolak-balik jadi masalah, terus kemudian ada Gakumdu yang bersama Bawaslu itu juga selama ini menjadi ya gitu-gitu aja gitu, maksudnya nggak itu lain lagi. Politik uang dengan yang ditangani Gakumdu berbeda, ya itu pelanggaran perkara pemilihan ya. Dan itu nanti tentunya filternya di Bawaslu di tingkat pusat dan provinsi, dan Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Bawaslu dan Bawaslu yang akan menentukan apakah satu temuan itu dianggap sebagai perkara pelanggaran pemilihan atau tidak. Kalau dinyatakan sebagai perkara pelanggaran pemilihan, itu diserahkan kepada Polri untuk disidik. Dan tentunya sebelum bermuara pengadilan disampaikan oleh Kejaksaan sebagai berita. Jadi berbeda deh ya, berbeda antara tadi pelanggaran perkara pemilihan dengan korupsi. Ini yang kita jadikan topik dan hari ini adalah mengenai masalah korupsi ya. Ya, saya cuma 2 poin. Yang pertama, dari Polri saya sudah mengeluarkan perintah kepada seluruh jajaran Polri untuk tidak melakukan proses hukum kepada pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kenapa? Untuk menghormati proses demokrasi. Karena the hallmark of demokrasi, bagian terpenting dari demokrasi adalah election, voting, pemilihan suara, pemungutan suara. Supremasi hukum adalah bagian dari demokrasi, tapi bagian terpentingnya adalah election, ya, ciri khas demokrasi. Sehingga saya perintahkan untuk menghentikan itu, proses hukumnya ditunda. Bukan ditunda sampai dengan nanti pilkada selesai. Baru kita lanjutkan nanti. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena yang muncul itu kalau sudah ditetapkan oleh KPU, bukan hanya perorangan dia pasangan calon, tapi juga gerbongnya. Kita hormati partai pendukungnya, kita hormati masyarakat pendukungnya. Ya, karena kalau seandainya di proses hukum nanti dianggap nanti Polri bermain politik dan lain. Ya, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kesepakatan ini, intinya kita ingin agar demokrasi ini menjadi lebih sehat. Demokrasi yang dan pilkada langsung ini salah satu dampaknya itu adanya kebutuhan biaya tinggi untuk berdemokrasi, untuk dipilih. Nah, oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif itu dan terbentuknya demokrasi yang sehat adalah penegakan hukum. Oleh karena itu, dari Polri sudah membentuk Satgas politik uang. Satgas sudah kita bentuk, gabungan dari Mabes Polri dan beberapa polda-polda Polres kita tarik, jumlahnya cukup banyak ya. Dan kita akan melakukan langkah OTT. OTT-nya ke siapa? Panwaslu, KPU, dan peserta pilkada yang kita melihat pelanggaran hukum yang berhubungan dengan pidana korupsi. Nah, itu tolong digaris bawah itu. OTT akan ditingkatkan, udah. Supaya ada efek deteren. Dan yang lain juga. Hanya penyelenggara pemilu berarti, penyelenggara dan peserta pemilu ya Pak? Sudah cukup lah. Pak, satu pertanyaan Pak, bukan yang hanya politik uang saja, namun juga beredar kemarin setelah ada Saraj dan kemudian juga ada MCA. Itu sudah disampaikan kemarin sama resmi kemarin presiden berarti nggak ngikut ya. Tapi sekarang yang sekarang kan Pak dari jadi itu kalau itu ya saya boleh jawab. Isunya udah beda lagi nih. Kita isunya pada ini aja. Yang lain ada Pak Iqbal. Ya. Oke deh ya.